Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Adlina Alvin dengan NIM A210200012 di praktik media pembelajaran akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kas kecil dalam perusahaan. Langsung saja. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, silakan teman-teman bisa scan barcode modul pada layar ini untuk membuka modul yang akan kita bahas nanti. Lalu selanjutnya, apa saja yang kita bahas tentang kas kecil itu? Nanti ada apa itu kas kecil? Lalu fungsi dan tujuan kas kecil, sistem pencatatan kas kecil, dan yang terakhir adalah contoh soal. Nah, langsung saja kita yang pertama, yaitu kas kecil. Kita klik saja kas kecil. Apa itu kas kecil? Nah, kas dibagi menjadi dua, yaitu kas besar dan kas kecil. Kas besar adalah dana yang disediakan untuk pengeluaran operasional perusahaan yang sifatnya relatif benar, di mana pembayarannya dapat dilakukan dengan cek relatif besar. Contohnya pembelian keuangan, pembelian tanah, pembelian mesin, dan pembayaran gaji karyawan. Lalu untuk kas kecil sendiri adalah dana yang disediakan untuk pengeluaran perusahaan yang sifatnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Contohnya pembelian materai, pembelian perangko, pembayaran listrik dan telepon, dan yang terakhir pembayaran konsumsi dan biaya iklan. Jadi kas besar itu dana yang disediakan oleh perusahaan untuk pengeluaran yang relatif besar, yang contohnya yaitu untuk pembelian tanah, pembelian mesin, pembelian gedung, dan lain-lain yang nominalnya sangat besar dan memungkinkan menggunakan cek. Sedangkan kas kecil, dana yang disediakan perusahaan yang untuk pengeluaran yang sifatnya relatif kecil, contohnya pembelian perangko, pembelian materai, pembelian alat tulis kantor, dan lain-lain yang sifatnya yang besarnya relatif kecil dan apabila menggunakan cek terlalu tidak ekonomis. Gitu. Lalu yang kedua ada fungsi dan tujuan kas kecil. Kita klik. Nah, fungsi dan tujuan kas kecil itu ada fungsinya itu ada fungsi kas, fungsi akuntan kas kecil, fungsi yang memerlukan pembayaran tunai, dan yang terakhir fungsi pemeriksaan intern. Jika fungsi kas kecil itu bertanggung jawab untuk mengisi cek, meminta otoritas terhadap cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Lalu untuk fungsi akuntansi tersendiri adalah bertanggung jawab mengenai pencatatan pengeluaran, transaksi, pengisian kembali dana kas kecil, dan pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otoritas kepada fungsi kas. Fungsi pemegang dana kas kecil bertanggung jawab terhadap penyimpanan kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otoritas dari pejabat tertunjuk, dan permintaan pengisian kembali kas kecil. Untuk fungsi yang memerlukan pembayaran tunai, yaitu bertanggung jawab terhadap pemakaian dana kas kecil serta mempertanggungjawabkan kepada pemegang dana kas kecil. Yang terakhir ada fungsi pemeriksaan intern, yaitu bertanggung jawab terhadap perhitungan dana kas kecil atau cash count terhadap periodik dan pencocokan hasil perhitungannya dengan catatan kas. Adapun tujuan kas kecil diantaranya untuk membayar yang jumlahnya relatif kecil, yang tadi dijelaskan yaitu yang sifatnya relatif kecil, yaitu untuk pembayaran yang sifatnya mendadak atau yang mempermudah sistem keuangan, dan yang terakhir untuk membantu kelancaran pemimpinan. Lalu sistem pencatatan kas kecil, kita klik. Nah, sistem pencatatan kas kecil di sini ada dua metode, yaitu sistem pencatatan kas kecil dana tetap dengan yang biasa disebut dengan metode impres, dan sistem dana tidak tetap yang disebut dengan fluktuasi. Maaf, ini sedikit typing, ini fluktuasi. Nah, apa sih
metode sistem itu, sistem dana tetap atau metode IMPRES yaitu pengendalian kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Sedangkan sistem dana tidak tetap atau metode fluktuasi yaitu pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil selalu berubah-ubah. Nah, apa sih perbedaan metode IMPRES dan fluktuasi? Jika IMPRES, setiap pengeluaran kas kecil tidak dibuat jurnal, pengisian kembali sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Saldo kas kecil tetap atau seperti semula. Jadi pada metode IMPRES, setiap pengeluaran kas kecil tidak dicatat di jurnal. Lalu untuk pengisian kembali kas kecilnya itu sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Lalu untuk saldo kas kecil selalu tetap nominalnya yang telah ditentukan oleh perusahaan. Sedangkan metode fluktuasi yaitu setiap pengeluaran kas kecil dibuat jurnal. Pengisian kembali tidak harus sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Dan yang terakhir saldo kas kecil berubah-ubah atau tidak tetap. Jadi pada metode fluktuasi ini setiap pengeluaran kas kecil itu dibuat jurnal. Untuk pengisian kembali tidak harus sebesar pengeluaran yang telah dilakukan, yaitu setiap pengisian kas kecil nominal yang diisi itu tidak harus sama seperti pengeluaran yang telah dilakukan. Untuk saldonya itu selalu berubah-ubah atau tidak tetap. Lalu kita ke contoh soal. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu PT Abdi Jaya menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran selama bulan Maret 2018 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Maret, pemegang kas kecil menerima uang sebesar 2 juta sebagai pembentukan dana kas kecil. Tanggal 2 Maret dibeli materai sebesar 25.000. Pada tanggal 5 Maret dibayar rekening listrik sebesar 400.000. Pada tanggal 8 Maret dibayar iklan pada harian Kompas sebesar 300.000. Untuk pada tanggal 10 Maret dana kas kecil ini diisi kembali atau pengisian dana kas kecil. Lalu untuk tanggal 13 Maret dana kas kecil dianggap terlalu besar sebesar 200.000 dikembalikan ke kas pusat. Dan yang terakhir pada tanggal 15 Maret dana kas kecil diisi kembali. Lalu kita bahas. Di sini sudah ada pembahasan metode IMPRES dan metode fluktuasi. Pada tanggal 1 Maret, metode IMPRES dan metode fluktuasi pencatatannya tetap sama, yaitu kas kecil di posisi debit sebesar 2 juta dan kas di posisi kredit sebesar 2 juta. Sedangkan pada tanggal 1, 5, dan 8, metode IMPRES ini tidak di jurnal karena pembelian. Untuk metode fluktuasi, untuk tanggal 2, 5, dan 8 ini dicatat di jurnal, yaitu beban di posisi debit sebesar nominal yang telah tertera dan kas kecil di posisi kredit sebesar nominal. Dan untuk metode IMPRES dan fluktuasi pada tanggal 10 sama-sama dicatat di jurnal dan begitu seterusnya. Nah, itu sedikit pembahasan tentang kas kecil dalam perusahaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.